Selamat siang, selamat datang di podcast Siap Siaga Luar Biasa. Saya Ramdan Hipi dari Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, moderator diskusi hari ini. Hari ini kita akan membedah secara mendalam profil tokoh sentral dalam kebijakan fiskal nasional kita, yaitu Menteri Keuangan saat ini, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kita akan melihat bagaimana latar belakang dan nilai-nilai berakhlak yang beliau bawa dalam mengelola keuangan negara. Di sini sudah hadir 4 narasumber. Yang pertama ada Pak Akmal. Halo, selamat siang. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Melisa dari Bapelkes Mataram, peserta Latsar Angkatan 1. Instansi Rumah Sakit Umum Pusat Makassar. Terima kasih. Di sini juga ada narasumber berikutnya yaitu Pak Firminho. Halo, selamat siang semuanya. Saya Konstantinus Firminus Tapo dengan jabatan sebagai Sanitarian Ahli Pertama di Lokal Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang. Terima kasih. Baik, narasumber berikutnya ada Pak Dimas. Halo, perkenalkan saya Dimas dari RSUP Makassar sebagai analis anggaran ahli pertama. Dan terakhir ada narasumber berikutnya yaitu Kak Ratna. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ratna Sari, bisa dipanggil Ratna. Saat ini bertugas di RSUP Makassar. Saya ucapkan terima kasih atas podcast hari ini. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Amin. Oke, sebelum kita membahas nilai-nilai berakhlak dari beliau, mari kita mengenal lebih dalam tentang Pak Purbaya melalui video berikut ini. Inilah sosok pemimpin baru di jantung ekonomi Indonesia. Purbaya Yudi Sadewa, yang kini mengemban amanah besar sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lahir di Bogor pada 1964, perjalanannya dimulai dari Teknik Elektro ITB, sebelum akhirnya mendalami ekonomi hingga meraih gelar master dan PhD dari Purdue University, Amerika Serikat. Sebelum dilantik sebagai Menkeu pada September 2025, beliau adalah Ketua Dewan Komisioner LPS dan pernah menjabat posisi strategis di Kemenko Marves serta kantor staf Presiden. Kini, ia fokus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6% di tahun 2026 melalui reformasi fiskal, digitalisasi, dan kebijakan pajak yang prorakyat, seperti pembebasan PPh 21. Purbaya Yudi Sadewa, sang arsitek kebijakan, menjaga stabilitas demi kesejahteraan bangsa. Baik, itulah profil singkat dari Bapak Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang nilai-nilai berakhlak yang ada dalam beliau. Yang pertama, mari kita bicara soal nilai berorientasi pelayanan. Pak Purbaya menekankan bahwa Kemenku harus responsif dan memahami kebutuhan rakyat di era digital 2025-2026 ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana strategi konkret Menteri Purbaya Sadewa dalam memastikan kemudahan akses layanan pajak dan keuangan agar tidak lagi dianggap rumit oleh masyarakat awam? Nah, silakan Pak Akmal mungkin. Di sini jawabannya terletak pada integritas penuh di sistem yang lebih user friendly. Di bawah arahan beliau, Kemenkeu kini fokus pada penyederhanaan birokrasi melalui aplikasi satu pintu. Beliau ingin memastikan bahwa setiap warga negara hingga ke pelosok dapat memenuhi kewajiban pajak atau mengakses insentif fiskal semudah memesan makanan secara daring. Ini adalah bukti nyata komitmen memberikan layanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, betul sekali Pak Akmal. Singkat kata mungkin pelayanan bukan lagi soal menunggu, tapi soal kemudahan. Luar biasa. Nilai berikutnya adalah akuntabel. Nah, akuntabel bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan janji untuk menjaga setiap rupiah uang rakyat dari praktik lancung korupsi. Nah, pertanyaan besar untuk kita renungkan, bagaimana cara Menteri Purbaya Sadewa memperkuat transparansi APBN sehingga masyarakat yakin
bahwa anggaran negara dikelola secara jujur dan bebas dari intervensi korupsi. Mungkin Bu Ratna bisa menjawab. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Bapak Purbaya ini menunjukkan nilai akuntabelnya dari melalui kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan dengan langkah nyata beliau yaitu memperketat pengawasan digital secara real time yang dapat diakses oleh publik. Di bawah kepemimpinan beliau juga kita bisa melihat transparansi adanya APBN ini ditingkatkan melalui sistem audit otomatis yang meminimalisir adanya celah gratifikasi. Nah, beliau juga dengan tegas menunjukkan bagaimana sikap anti korupsi dengan memperkuat integritas internal di Kemenku, memastikan bahwa bagaimana setiap kebijakan khususnya fiskal ini diambil dengan penuh tanggung jawab demi kepercayaan masyarakat yang tak tergoyahkan. Mungkin seperti itu. Itu dia Kak Ratna, sebab akuntabilitas adalah fondasi utama ekonomi yang kuat. Nah, selanjutnya menghadapi tantangan ekonomi global tahun 2026, nilai kompeten yaitu kualifikasi dan rekam jejak seorang pemimpin menjadi kunci stabilitas negara. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kepakaran Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini sebagai ekonom berpengalaman mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang presisi dan solutif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin Pak Firminho bisa menjawab. Baik, terima kasih. Sebagai lulusan dokter ekonomi yang pernah memimpin LPS, beliau membawa kompetensi teknis yang sangat tajam dalam penyusunan APBN. Beliau tidak hanya bekerja berdasarkan data, tapi juga mampu memprediksi dinamika pasar dengan akurat. Nilai kompeten ini beliau tunjukkan melalui keberhasilan merancang kebijakan yang lincah atau agile, memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang lahir di era beliau adalah hasil dari analisis pakar yang mendalam dan berstandar global. Iya, Sekian benar Pak Firminho. dan Karena terima di kasih. tangan yang ahli, tantangan akan berubah menjadi peluang. Tetaplah belajar dan jadilah kompeten. Nah, selanjutnya nih, membangun ekonomi yang kuat membutuhkan kerja tim yang solid. Dari ribuan pegawai dengan latar belakang yang beragam di seluruh penjuru Indonesia. Nah, inilah yang kita sebut dengan nilai harmonis. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Bapak Purbaya Sadewa dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan merangkul perbedaan demi terciptanya kolaborasi unit yang harmonis di kementeriannya? Mungkin Pak Dimas bisa menjawab. Nah, kalau kita melihat pada publikasi resmi Kemenku RI maupun seperti di medsos, dalam berbagai kunjungan kerja beliau, termasuk saat menyapa jajaran di daerah Aceh pada baru-baru ini, beliau menekankan pentingnya ekosistem kerja yang nyaman dan saling menghargai. Beliau mendorong keterbukaan komunikasi antar eselon dan menghapus sekat birokrasi yang terlalu ribet dan kaku. Nah, dengan menghargai keberagaman talenta dan latar belakang pegawai, beliau memastikan bahwa setiap individu di Kemenku itu merasa didengar, sehingga tercipta energi positif untuk memberikan solusi fiskal yang terbaik bagi negara ini. Iya, betul Pak Dimas. Sebab dalam harmoni kerja berat terasa ringan ya kan Pak. Mari tebar kepedulian, hargai perbedaan. Oke, nilai berikutnya yang akan kita bahas adalah nilai loyal. Loyalitas bukan hanya soal jabatan, tapi soal bagaimana kepentingan negara diletakkan di atas segalanya, terutama di tengah ketidakpastian global di tahun 2026. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana manifestasi dedikasi Bapak Purbaya Sadewa dalam menjaga stabilitas fiskal sebagai bentuk kesetiaan mutlak terhadap kedaulatan ekonomi negara Republik Indonesia. Pak Akmal mungkin bisa menjawab. Oh iya, berdasarkan laporan Kemenku Republik Indonesia, beliau menunjukkan loyalitasnya dengan mengawal APBN 2026 sebagai instrumen perlindungan rakyat atau shock absorber. Beliau konsisten memastikan kebijakan fiskal tetap mandiri dan tidak terdikte kepentingan asing.
Sikap beliau yang teguh menjaga rasio utang dan defisit anggaran di level aman adalah bukti nyata bahwa pengabdian berfokus sepenuhnya pada stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Iya, betul. Berarti setia pada negara, berbakti melalui kinerja. Oke, selanjutnya ada nilai adaptif. Di era transformasi di digital 2026, kita akan membedah bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa merespons perubahan zaman. Nilai adaptif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar sistem keuangan negara tetap relevan di tengah gempuran teknologi finansial global. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana terobosan Bapak Purbaya Sadewa dalam mengintegrasikan teknologi vintage dan e-government untuk menciptakan sistem keuangan negara yang lebih lincah dan otomatis. Dari Kak Ratna mungkin bisa Ya, menjawab. baik. Jadi dari nilai adaptif Pak Menko ini yang bisa kita lihat itu bahwa beliau merespon perubahan dan tantangan dengan cepat yang bisa kita lihat dari kutipan laman resmi Kemenko RI, beliau menunjukkan bagaimana sikap adaptif dengan mempercepat digitalisasi layanan publik melalui penguatan korektak sistem, di mana yang terintegritas dengan sistem pembayaran elektronik. Beliau juga tidak hanya mengikuti tren, tetapi proaktif mengadopsi kecerdasan buatan untuk mendeteksi bagaimana anomali anggaran secara real time. Inovasi beliau ini memastikan bagaimana birokrasi keuangan kita mampu bergerak cepat, efisien, dan tetap tangguh menghadapi disrupsi ekonomi di tahun 2026 ini. Sangat-sangat luar biasa ya. Dia sangat Ya. berinovasi. Mari kita sambut masa depan dengan adaptasi tanpa batas. Nah, dan yang terakhir, kita masuk pada nilai kolaboratif, di mana dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional bukanlah kerja tunggal, bukan kerja sendiri-sendiri, melainkan hasil orkestrasi yang matang antar lembaga otoritas. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana peran Bapak Purbaya Sadewa dalam memperkuat sinergi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk mengantisipasi resiko krisis ekonomi global? Nah, mungkin Bapak Firminho bisa menjawab? Baik, terima kasih. Berdasarkan publikasi resmi di halaman Kementerian Keuangan RI, sebagai Ketua KSSK, Bapak Purbaya sangat aktif mendorong keterbukaan data dan harmonisasi kebijakan fiskal moneter. Beliau memberikan kesempatan bagi Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk berkontribusi maksimal dalam setiap keputusan strategis. Izin menambahkan juga terkait pengalaman beliau di bidang keuangan, khususnya yang pernah memimpin LPS, itu menjadi nilai tambah dalam kemampuan berkolaborasi, baik dengan lembaga maupun dengan masyarakat. Ini memastikan bahwa respon kebijakan yang diambil selalu hasil dari pemikiran bersama dengan pihak-pihak yang tepat di bidangnya. Jadi bisa diyakini keputusan Kementerian Keuangan ini akan efektif dan efisien demi melindungi ekonomi nasional. Iya, baik. Karena dengan berkolaborasi kita akan jauh lebih kuat. Mari bangun sinergi untuk Indonesia maju. Terima kasih untuk panelis untuk jawabannya. Dan baik, akhirnya kita sampai di penghujung diskusi hari ini. Diskusi yang sangat mencerahkan. Kita telah melihat bagaimana latar belakang teknik, kinerja yang solid, gaya kepemimpinan yang berani, yang semuanya itu terdapat pada nilai-nilai berakhlak yang dipegang teguh oleh Bapak Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih kepada para panelis. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Pak Ramdan. Ya, saya sebagai host undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.